Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifali Namang. Saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang bagaimana cara membuat teks pidato. Pidato merupakan aktivitas berorasi atau berbicara di depan umum dengan menyampaikan hal-hal yang layak untuk dibicarakan di hadapan publik. Salah satu ciri pidato yang baik ialah memiliki tujuan yang jelas. Contohnya, pidato tentang pentingnya berolahraga. Tujuan untuk mengajak pendengar agar lebih rajin berolahraga. Sebelum berpidato, penulis harus membuat kerangka pidato. Hal ini sangat penting agar penulis bisa menyampaikan isi pidatonya dengan lebih berstruktur. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan teks pidato. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan teks pidato, yaitu 1. Pendahuluan atau pembukaan. Bagian ini berisikan sambutan, ucapan terima kasih, ucapan syukur, dan kalimat sapaan. Contohnya, kata sambutan untuk kepala sekolah dan tamu undangan. Kedua, isi. Bagian ini berisikan permasalahan atau inti dari pidato yang ingin disampaikan. Contohnya, menyampaikan tentang pentingnya berolahraga. Ketiga, penutup. Bagian ini berisikan harapan dari penulis atau orator kepada pendengar. Contohnya, berharap jika pendengar mendapatkan manfaat dari pidatonya. Langkah-langkah membuat teks pidato. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun naskah pidato, yaitu 1. Menentukan tema pidato. Sebelum menyusun kerangka atau naskah pidato, penulis harus terlebih dahulu menentukan tema apa yang ingin disampaikan. Kedua, menentukan tujuan. Setelah tema ditemukan, penulis harus menentukan tujuan pidato. Hal ini penting karena tujuan pidato akan mempengaruhi pada penggunaan gaya, bahasa, serta gaya pembawaan. Ketiga, menentukan dan menulis poin penting dalam pidato. Poin penting ini bertujuan agar penulis lebih dipermudah dalam menyusun kerangka pidato. Poin penting ini bisa mencakup hal yang ingin lebih dikenakan atau menjadi fokus utama. Keempat, menyusun kerangka teks pidato. Setelah poin penting dalam pidato, penulis harus menyusun kerangka teks pidato. Kerangka ini terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Semuanya harus disusun secara struktur agar penulis atau orator mudah dalam berpidato. Kelima, mengembangkan kerangka menjadi pidato yang utuh. Pembuatan kerangka pidato harus diikuti dengan pengembangannya. Misalnya, dengan pemilihan atau penggunaan bahasanya. Baik, nama saya Fikri Zulkarnain Malabar dari kelompok 10. Jadi saya akan melanjutkan presentasi materi kami. Kali ini kita akan membahas tentang presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah penyampaian informasi mengenai kegiatan bisnis oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Presentasi dalam bisnis sangat penting dilakukan. Seorang pembicara yang melakukan presentasi bisnis di hadapan audiens tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Presentasi bisnis harus dilakukan dengan persiapan yang matang agar tujuan presentasi dapat tercapai. Persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama adalah penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Salah satu syarat penting dalam suatu presentasi bisnis adalah penguasaan terhadap materi. Apabila seorang pembicara kurang dapat menguasai materi yang akan dipresentasikan, akan menghambat penyampaian pesan terhadap audiens dan akan memberikan citra kurang baik bagi pembicara. Yang kedua adalah penguasaan berbagai alat presentasi. Alat bantu presentasi yang digunakan oleh pembicara menentukan keberhasilan presentasi bisnis yang dilakukan. Dengan memanfaatkan berbagai alat bantu
akan dapat mencapai tujuan presentasi bisnis yang dikehendaki. Yang ketiga adalah menganalisis audiens. Seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Untuk mengenal audiensnya, pembicara perlu melakukan analisis yang berkaitan dengan kepada siapa seorang itu berbicara. Dengan mengenal audiens, pembicara akan semakin mudah dalam melakukan presentasi. Dan yang terakhir adalah menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi presentasi bisnis akan memberi kemudahan kepada pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Format dalam menyusun presentasi bisnis, yaitu yang pertama adalah bagian pembukaan, yang kedua isi presentasi, dan yang ketiga ringkasan atau kesimpulan. Seorang pembicara juga harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Banyak alat bantu presentasi bisnis yang dapat digunakan oleh pembicara untuk menyampaikan presentasi. Alat bantu presentasi bisnis meliputi yaitu yang pertama handout, yang kedua whiteboard, yang ketiga flip chart, overhead projector, komputer, dan slide. Faktor-faktor pendukung presentasi bisnis. Yang pertama adalah intonasi suara. Yang kedua adalah bahasa. Menggunakan bahasa yang baku atau formal. Setiap kalimat dipilih struktur bahasa yang sederhana dan singkat, sehingga mudah dipahami. Yang ketiga adalah body language, atau ekspresi wajah, kontak mata, posisi, dan gerak tangan. Dan yang keempat adalah tampilan pembicara, atau kerapihan dalam berpakaian. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.